Heeh. supaya bisa ngitung. Nanti kalau misalkan lengkapnya di situ. Cuman biar kita prakteknya itu real beneran di toko ibu gitu. Oh, oh gitu. Kalau ibu Oke. misalkan mau mau detail, belajar detail toko saya yang saya simulasikan, itu ada juga sih sebenarnya di konten YouTube. Ada cara menghitung laba rugi kalau nggak salah, di Shopee. Oke, 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 saya nonton. Ya, nanti bisa dilihat di situ juga lengkap. Nah, terus yang PR pertama berarti di sini itu ibu nantinya bikin master SKU. Master SKU-nya itu harus, sorry, harus ada semua di variasi. Jadi setiap variasi ibu harus ada SKU-nya. Misalkan gini, ini kan produk yang ini nih ya. Produk yang ini kan nggak ada variasi ya. Iya, Nggak ada variasi, berarti di SKU induk. langsung aja isi ya. Mm-mm. Cuman sebisa mungkin nggak ada variasi pun harus ada variasi karena ada penilaian Bu di sini Bu di kualitas informasi produk. Oh gitu. Jadi kalau kita Mm-mm. buat variasi jadi lebih ini ya, Iya, lebih bagus produknya. tuh. Nah ini juga kan ini misalkan ini sutra nih ya. Heeh. Ini kalau misalkan satu foto juga kan perlu ditingkatkan nih kualitas informasi produknya. Iya, itu Minim baru upload. minim minimalnya jadi baik aja Bu. Iya, Jadi baik. Ini juga nih deskripsinya ya kurang panjang lah. iya, Terus di sini juga ini izin penggunaan merek mungkin jangan diisi lah ya. Berat juga, terus ingredient kalau misalnya mau diisi boleh. Ini juga sebisa mungkin sih. Ini kan sebenarnya ini atribut ini untuk menambah isi O juga Bu. Jadi organiknya biar tumbuh. Seperti yang iya. di materi biar diisi gitu. Nah, ini berat ukuran paketnya juga kira-kira aja berapa sentimeter gitu. Ya. Sebisa mungkin semua meskipun satu variasinya ada aja dibuat satu kembar. Misalkan ini variasinya berarti ini juga sama gitu. Kayak contohnya boxer juga sama saya pun variasinya kayak gitu. Satu satu kalau yang satuan. Nanti harus diubah ya produk-produk yang nggak ada variasinya. Tambahin aja di sini variasi, aktifkan variasi. Di sini misalkan variasi satunya satu- kan ada warna ya sama ukuran nih. Ya, warna dan ukuran. Misalkan ini sutra, gitu aja gitu. Tinggal upload lagi nih fotonya misalkan ya. Yang sutra mana gitu. Upload lagi sama fotonya dengan yang ini. Nah, seperti itu. Terus harganya kita rubah lagi, harga dasarnya, stok dan segala macam dan kode variasi pastinya ini Oke. ya supaya ditariknya ada. Ini buat ningkatin dari sisi produk nih. Dan sebenarnya itu lebih condong ke operasional ya Bu ya, yang tadi saya jelaskan. Tidak mempengaruhi ke sisi sales sebenarnya ya, karena itu kan report aja sebenarnya. Tapi itu penting buat kita biar tahu Iya, HPP-nya berapa sih dari penghasilan tersebut gitu ya. Karena kan di online itu nggak kayak di offline ya. Kalau di offline kan barang keluar langsung kita dapat cash, barang keluar dapat cash, barang keluar dapat cash. Kalau di online kan barang keluar cashnya bisa jadi retur barangnya, bisa jadi juga apa masih dalam pengiriman ya. iya. Jadi dananya Oh, belum masuk ke Shopee gitu. Nah, permasalahannya itu kalau di online. Nah, ini pun sama. Jadi setiap variasi, setiap produk ada variasinya, ya.
Kalau misalkan produknya satu, berarti variasinya satu ini doang. Kalau misalkan di variasi tersebut wajib ada SKU-nya. Nah, setiap ada SKU di sini, di kode variasinya, wajib dibuatkan masternya seperti ini. Ya, masternya seperti yang tadi dicontohkan. Ya, jadi biar kita tahu nih HPP ke semua produk yang ada di Shopee itu berapa. Biar ada Ya, masternya. Terus di sini masalah produknya ya, produknya. Nah, ini kalau yang perlu ditingkatkan atau yang misalkan nggak ada videonya, Ibu bisa buat video di AI, Bu. Udah ada, udah saya buat konten juga di YouTube, cara bikin video. Jadi cover yang ini bisa jadi bergerak gitu. oh ya, video di AI ya. Mm-mm. Tinggal gampang itu sih, tinggal masukkan doang, nunggu udah beres gitu. Mm-mm. Ya, jadi kalau misalkan memang tidak ada videonya, kalaupun misalkan ibu mau buat video di handphone juga gak masalah. Yang pasti sih ada aja videonya. Di handphone simpen di meja ya. Terus kita shoot aja pakai handphone. Sesederhana itu sih sebenarnya. Nanti ketika memang sudah mau scale up ke arah yang kita perbaiki lebih bagus lagi, kita ada misalkan sudah ada mini studionya, kita buat kontennya di situ jadi lebih rapi, lebih bagus itu secara bertahap sih. Saya pun sama, nggak langsung mewah punya studio gitu. Terus, Bu, suara saya kedengaran jelas ya? Ini di belakang saya itu sekolahan, jadi ada acara apa tuh? Olahraga atau apa gitu? Oh, jelas Pak, nggak masalah. Jelas ya. Nah, terus ini ada beberapa notif sih sebenarnya yang mau ini notepad saya kebaca nggak, Bu? Apanya? Notepad Layar. Oh, enggak, ini cuman enggak ya? masih Shopee masih doang di ya? Oh. ya, Shopee. Berarti ini pertama kita satu-satu aja lah ya. Ini kan tadi SKU dibuat di varian dan Excel-nya ya, yang tadi permasalahan ke satu. Terus keduanya kita optimalisasi semua fitur promosinya, toolnya ya, Ya, bukan ininya, bukan apa? Sorry. Nah, toolnya itu berarti kita cek dulu di sini. Ini kan promo toko, berarti sudah buat lah semua ya, promo toko. Nah, paket diskon nih, berakhir nih, ya. Ini ya. paket diskon Hmm. dibuat lagi. Terus combo hemat pun sama pada berakhir semua. Itu dibuat lagi. Nah, terus juga ada game toko juga dibuat game tokonya. Terus ini bulan Februari Ibu nggak ada live ya? Bulan Februari Ya, live. nggak ada ya? Ada karyawan Ada. yang live. Mm-mm. Oh, ada yang live. Presel to pres nah ini presel toko sudah oke. Presel toko ibu sering buat presel toko. Jadi ibu pun udah kerasa dapat hasilnya tuh dari presel toko dapat hadiah presel Shopee kan? Iya, iya, iya. Tuh ya. Saya cek tuh terus chat broadcast nih belum optimal. Ibu jarang banget buat chat broadcast gitu. Iya, iya, betul. Chatbot case ya. Nah, di sini kita lihat performa tokonya ya. Nah, di sini kan ada fitur promosi nih, Bu. Ada fitur promosi. Jadi, kalau misalkan otomatis kalau yang diskon mungkin pasti semua didiskon ya. Harga coret. Ini flash sale toko. Flash sale toko pun di sini kalau saya lihat per bulannya Februari ini kan optimal nih flash sale tokonya. Jadi produk yang di flash sale kan memang menambah konversi juga. Ya, ini juga Mm-mm. tuh sama ya. Di sini di Desember coba lihat disesuaikan dengan omsetnya mungkin ini. Di Februari 28, 49.
dua pesanan. Jadi lebih menarik, lebih menambah konversi. Cuman PR-nya flash sale toko ini tidak mendatangkan traffic kan ya. PR-nya itu. Jadi traffic dari iklan, oh ternyata ada flash sale-nya juga langsung di check out di flash sale. Terus di sini dari sisi voucher, dari sisi voucher juga sudah optimal ini ya sisi voucher. Jadi memang sangat mempengaruhi banget dari si voucher juga terhadap apa penjualan ibu. Nah, ini kan yang diklaim itu 2952. Nah, ini kan sudah otomatis sudah ada produk kita yang nempel di akun si yang ngeklaim voucher ibu nih di 2493 gitu ya. Terus di sini, nah saya cek Shopee Live-nya, di Shopee Live-nya itu ini Februari ya, Februari ada 36.000 pengunjung. Ini gabungan dari traffic dari iklan masuk ke live ibu juga gitu. Jadi bukan murni dari live aja nih. Karena kalau iklannya nggak berjalan, live juga akan susah ngangkatnya. Ya, terus di sini di Januari ada 5.547. Jadi kalau secara overall saya simpulkan ibu memang sudah menerapkan apa yang harus diterapkan. Cuma ada beberapa minusnya aja sih. Ya, saya cek tuh tadi di flash sale toko udah banyak gitu ya konsisten ngikutin. Terus dinaikkan produk juga ternyata sudah dinaikkan produknya. Terus, nah di game toko ini ibu coba dioptimalkan gitu ya. Iya. Ya di game toko terus ini dari masalah promosi. Nah, yang kedua di layanan nih di chat broadcast yang memang bisa mengundang gitu ya, mengundang konversi nih. Tuh, ini kan di bulan Februari nol nih. Ya di bulan Februari nol, di Januari jadi ini kebanyakan mungkin belum dijalankan Ibu chat broadcastnya. Nah, Iya. saya reminder lagi chat broadcastnya. Kalau di minggu ini, berarti kalau sekarang hari apa ya? Hari Jumat ya, hari Jumat. Kalau di minggu ini berarti bebas nih, bisa dipakai kapanpun kalau tidak ada flash sale Shopee. Nah, kalau di minggu depan, pas tanggal 25 dihabiskan untuk tanggal 25 chat broadcastnya. Ya, ini Kuotanya pasti satu kan? kuotanya ada tiga jenis, gitu ya, tiga jenis. Ada ingatkan apa? eh, ada promo, ada juga ingatkan pembelian gitu ya. Yang ini kita bisa buka di sini. Bentar. Chat broadcast. Nah, kan ketika dibuat kan ini ada update produk terbaru, ada promosi untuk pembeli, ada pengingat produk dalam keranjang. Sekarang misalkan kalau kita buat di sini ada 266 nih font nih. Kan lumayan ya Bu ya. Terus juga kalau di sini produk barunya. Nah, ini produk barunya nol karena sudah lama mungkin tidak upload produk. Tidak ada produk baru. Nah, di sini ada 351. Nah, ini kan semakin bertambah, Bu, setiap bulannya ini. Ya, ukurannya Oh, tinggal kita sesuaikan aja momennya. Kalau misalkan ada angka kembar, berarti tahan kuota di minggu tersebut hanya untuk angka kembar. Kalau ada gajian sel, tahan juga kuotanya hanya untuk gajian sel gitu. Kalau di minggu tersebut tidak ada flash sale Shopee, tidak ada gajian sale, tidak ada angka kembar, ibu bebas menggunakannya kapanpun. Biasanya saya gunakan itu kalau misalkan sudah jam 18.00 itu penjualannya yang target hariannya ternyata kok nggak sesuai jauh banget pada digunakan gitu di hari tersebut. Biasanya Jumat tuh yang agak jelek tuh.
Nah, terus ini set broadcast dioptimalkan, ini otomatis omset ibu pasti naik nih. Ya. Hmm, ya, ya Pak. Terus broadcast balik lagi ke sini. 300 itu udah banyak, Pak. Gimana? Ukuran grup broadcast 300 itu banyak. Masih sedikit sih, Bu. Masih sedikit. Karena kan dari penerima chat broadcast itu ada yang ngeklik, ada yang enggak juga ke produk kita. Sama Hmm, kayak tampil lah. Produk tampil sama produk yang diklik gitu. Ya. Nah, terus di sini masalah ke produknya dulu nih. Produk, performa produknya. Ini performa produk di bulan Januari aja dulu ya. Januari aja ya. Ini kalau misalkan ini produk, ini kan 16 juta ya jual pesanannya. Ini juga 11 juta. Ini 603. Nah, ini ada tidak di sini itu produk yang tidak diiklankan tapi mengalami penjualannya yang agak beda nih, jauh sendiri. Misalkan ini contoh ya, ini saya belum di ke iklan nih. Ini obat kuat permen Akio Candy Original. Nah, ini diiklankan apa enggak nih? Ya. Kalau misalkan nggak diiklankan, berarti ini kan malahan tinggi sendiri nih, ya. iya, Nah, ini nanti tinggal diiklankan gitu. Dari performa tuh. Pokoknya yang tinggi sendiri ternyata tidak diiklankan itu coba diiklankan. Misalkan dari level yang ini, contoh ya obat kuat minyak lintah, ini 102.000 nih. Yang lainnya 71.44. Nah, ini coba bisa diiklankan gitu. Ya, ini dari performa produk karena kalau performa produk pasti yang diiklankan yang paling bagus nih, ya. Ini kan pasti yang diiklankan nih, yang HyperX ya, ya betul. sama Akio Candy pasti diiklankan ini. Nah, Iya, ini kan hal yang biasa ya, yang diiklankan pasti mengalami penjualan yang bagus. Nah, ini ada yang produk yang tidak diiklankan tapi kok ada penjualan nih. Ya, hmm, penjualannya lumayan, misalkan kayak obat kuat pria penambah stamina ini kalau dicek diiklankan berarti aman ini ya, nggak signifikan. Tapi kalau ternyata nggak diiklankan yang ini nih, nah ini coba diiklankan gitu. Ya, iya, ini dari masalah performa produk. Gitu. Karena performa produk tuh pasti bersangkut pautan dengan produk pilihan toko juga. Kenapa ini bisa kejual? Coba cek diiklankan apa enggak. Kalau enggak, cek di produk pilihan toko ada apa enggak. Gitu. Nah, itu pasti berpengaruh. iya, Ya. Terus ini secara keseluruhan, ya, secara keseluruhannya di bulan Januari ya, yang sudah selesai. Bulan Januari pesanan dibuat, ini bulan Desember 7 juta, di sini Januari, sorry November, oh ini masih ini ya, Desember, Januari nih. Januari eh, growth-nya lumayan 364% lah ya. iya. Terus di sini 529 pesanan. Nah, ini coba kita masukkan ke control ads-nya. Jadi misalkan ini 37.005.381 ya. Secara pesanan dibuat, pesanan dibayarnya untuk bulan Januari itu 30, 35, 35, 35, 226. Nah, di sini juga ada namanya potensial pembeli nih. Nah, potensial Hmm, pembeli itu di sini kan sudah dijelaskan. Total pembeli potensial dalam jangka waktu tertentu yang dipilih. Pembeli potensial adalah pengguna yang pernah menambahkan produk ke keranjang atau menyukai produk. Menyukai produknya yang ngasih lope gitu ya. Nah, otomatis potensial pembeli itu produk kita akan nempel di akun tersebut. Ya, hmm, produknya akan menempel di akun tersebut. Nah, ketika produknya menempel di akun tersebut, jangan sampai kita juga tidak mengoptimalkan potensial pembelinya.
Jadi kalau misalkan potensial pembelinya di bulan Januari ini 2797, kalau misalkan kita tambah 5% dari sini bisa check out aja. Berarti harus dioptimalkan dengan chat broadcast juga. Berarti chat broadcast masuk ke orang ini ya? Ya, masuk. Karena memasukkan produk ke dalam keranjang kan. Ya, Mm-mm. terus di sini di Februari, sorry, di 30, di Februari juga 30. Otomatis Februari pasti growth lah ya. Mm. Ya, Februari otomatis pasti growth karena Februari belum berakhir nih. Iya. Pesanannya, Amin. nah ini pun bisa dioptimalkan dari sisi itu. Jadi sebenarnya udah pernah di-share kalau nggak salah, ya, Iya, pernah, pernah. yang potensi apa pembeli kita simulasikan gitu di awal bulan. Mm-mm. Nah ini tingkat Cuma saya konversi itu gimana? ya. Sayangnya karena nggak bisa iklan ini, apa namanya, rekomendasi ya. Iya, sayangnya itu. Kalau Jadi nggak bisa bisa. aja, ini udah bisa lebih powerful ini. Mm-mm. Tapi ibu produknya memang ini aja bu, nggak ada yang lain. Maksudnya produk yang lain gimana? Produk yang memang misalkan diiklankan bisa ada iklan rekomendasi gitu. Ada, cuman karena belum dapat supplier ya, jadi nggak bisa karena suppliernya nggak belum apa ya. Kalau saya stok sendiri itu terlalu mahal modalnya gitu. Kalau ini nggak terlalu mahal, Hmm, hmm, hmm. suppliernya nggak bisa ngirim dropship yang cepat gitu. Paling dia bisa terima 5 biji resinya. Kalau udah terlalu banyak nggak bisa lagi harus stok sendiri. Oh gitu. Bisa, cuma Ini, nggak jalan sama aja. hmm. Nah ini dari pembacaan performa lah ya. Di sini di bulan tadi itu di bulan Januari ya. Bulan Januari sekarang kita kawinkan dengan iklannya ya. Iklan. Iklannya di bulan Januari dulu. Nah ini kan Ibu, biaya iklannya 2.900.000 ya. Iya, Penjualan langsung dari iklannya 20 juta 500 nih, ya 20 juta 500. Secara persentasenya ini kan sekitar 10% lebih dikit lah ya. 10%, 11% lah. Ini udah bagus nih Bu. Ya, udah udah bagus. bagus. Udah bagus kalau misalkan secara penjualan GMV langsung. Misalkan kita simulasikan lah ya. Ini GMV-nya itu 20.500.000 gitu. Gitu. Ininya biaya iklannya Layarnya 2 juta. Oh, layarnya enggak ini. Oh, enggak ini saya catat dulu di Notepad. Bentar. oh, Nah, ini oke. 2.900.000. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Ini udah kelihatan ya? Belum, Nah, ini. Udah. belum. Udah kelihatan Oh layarnya? ini Excel? udah, Udah ya? udah. Udah kita Mm-mm. simulasikan yang tadi itu, yang bulan Januari itu, pesanan dibuatnya 37, 37, 37005, 381. Itu ya. Ya, terus iklannya itu 2.900.000. S 2.900.000 kali. 2.900 pesanan dibayarnya 30.535, 30.535, 226. GMV-nya 20.500. Nah, ini kalau dari sisi iklan ya, secara ownership ya. Jadi bukan secara advertising. Jadi kalau kita bagian advertising
kita pasti melek ini setiap hari nih dari bedah datanya gitu. Tapi kalau kita sebagai owner, kita hanya lihat apa yang ada di pricing aja. Jadi kalau kita bukukan biaya iklannya 10% yang seperti disimulasikan kemarin, itu berarti omset pesanannya ini kan dari pesanan dibuat itu 37 juta ya. Muncullah budget ads-nya 10% dari ini yang dibudgetkan. Nah, ternyata realitanya kita tidak melebihi apa yang kita budgetkan di pricing 10%. 2.900.000. Berarti ads-nya itu dari pesanan dibayar itu 7,84%. Berarti eh melebihi apa yang kita targetkan 10% gitu. Berarti sudah oke. Nih dari pesanan dibuat ya. Sudah oke. Nah, dari pesanan dibayar ini 30 juta. Nih, ini persentasenya 9,50% ads-nya. Ya, jadi total omsetnya 27. Di sini juga masih dalam tahap aman nih. Ya, karena tidak melebihi 10%. Nah, di sininya secara GMV di sini kan ada 20 juta ya. Berarti sebenarnya ada potensi pembeli itu yang memasukkan ke dalam keranjang atau yang mengklik iklan ibu tapi check outnya itu lebih dari 7 hari. Misalkan sekarang tanggal 21 ya, tanggal 21 kalau check outnya dia tanggal 28 berarti dia itu masuk ke performa akibat dari iklan. Tapi kalau check outnya misalkan saya ngeklik produk ibu hari ini, saya check outnya tanggal 2, tanggal 30 misalkan ya. Tanggal 30 saya masuknya ke organik performanya. Nah, sekarang Hmm. kita kurangi aja dari sini, kurangi ini. Organiknya bertumbuh 16.500.000. Jadi Oh, berarti sebenarnya ya, Pak ya. gimana? Maksud dari GMV itu omset organik di luar iklan. Kalau GMV ini dari iklan langsung. Jadi misalkan Oh, begitu GMV. ibu ya begitu ibu ngiklan ya ada konversi langsung ya ada jadi langsung itu iklan hari ini dapat hari ini. Ada konversi Oh, langsungnya iklan hari ini tapi bisa jadi dapatnya dalam rentang 7 hari ke depan setelah iklan oh, diklik. oh ya, ya ngerti ngerti. Ya, nah ini tuh dari murni dari iklan nih. Nah, tapi Mm-mm. organik ini bisa tumbuh 16 juta ini akibat akibat dari kita ngiklan, gitu ya, kita ngiklan, tapi check outnya dia melebihi dari 7 hari setelah diklik. Mm-mm. Jadi masuknya ke organik gitu. Nah, kenapa saya asumsikan seperti itu? Karena kalaupun kita tidak ngiklan, organik tidak akan ada juga. Paling satu Iya. seminggu gitu ya. Jadi tidak bertumbuh. Nah, tumbuh organik ini melebihi iklan ini, jadi bukan berarti organiknya tumbuh pesat, hampir melebihi iklan, tapi akibat dari yang check out produk ibu itu lebih dari 7 hari dari setelah iklan diklik. Ya. Ya, Berarti jadi memang dari iklan dong toko ya. gimana? Berarti memang dari iklan toko kita bisa bertumbuh ya. Iya, dari iklan bagaimanapun juga pasti pengaruhnya sangat besar, gitu ya. Nah, semakin lama ini pun semakin bisa naik dan iklan pun bisa naik juga seiring omsetnya juga bisa naik gitu. Yang pasti sih kita kontrolnya dari sini. Nah, kontrol ini biasanya kalau lagi tokonya anget gitu ya, aman-aman aja nih. Tapi bagusnya sih dikontrol 2 hari sekali kita cek omsetnya berapa sampai per hari ini. Biaya iklannya berapa sampai per hari ini gitu. Jadi, oh masih aman. Nah, nanti bisa ditemukan, nanti misalkan ketika ternyata iklannya itu 3.500.000 nih, Bu. Misal ya, ya. Secara pesanan dibuat masih aman nih. Secara pesanan, tapi pesanan dibayar ini nggak aman nih, udah 11% gitu ya. Berarti mulai kita rem nih iklannya. Remnya caranya yang biasanya budget hariannya 200.000
Nah, coba kita kurangi jadi 100.000. Tapi pengereman ini hanya berlaku setelah gajian sel. Jadi di tanggal Hmm. 26. Kalau di tanggal 26 sudah over, ya berarti kita rem. Tapi kalau masih aman jangan direm, ya. Kalau masih aman. Ini Ya. sebenarnya masih aman kalau secara pesanan dibuat ya. Cuman kalau misalkan perhitungan laba rugi itu kan harus ada cut off-nya ya. Harus Heeh. ada cut off-nya, harus ada titik di mana kita ngitung dulu nih sampai bulan ini, hitung. Bulan depan kita mulai lagi, setelah selesai bulan depan baru ngitung lagi. Harus ada cut off-nya. Nah, menghindari untuk perhitungan laba ruginya, nah, bisa melakukan pengereman seperti ini gitu. Ya, dari sisi budgetnya aja. Nah, kalau ngebongkar ke bedah kata kuncinya juga bisa yang terlalu over misalkan kata kuncinya. Nah, saya sih selama ini ya, selama ininya aman, saya tuh tidak pernah mengutak-atik lagi masalah bidding, masalah kata kunci. Berarti biarin aja gitu. Biarin aja gitu, Bu. Dia jelek Selama baru kita. iya. Nah, misalkan sekarang kondisinya ibu tuh ininya 5 juta lah misalkan ya. 5 juta misalkan. Wah, ini udah over nih ya. Dari pesanan dibuat aja 13%, ininya 16% gitu ya. Terus di sini 24% nih langsung secara GMV-nya nih. Nah, ini baru kita bongkar iklannya, Bu. Kita masuk ke iklannya misalkan ya. Nah, baru kita masuk ke iklan. Kalau sudah ditemukan seperti itu, kita bongkar iklannya. Nah, bongkar iklannya pertama, Ibu lihat dulu iklan mana yang punya eh, biaya konversinya paling tinggi nih. Nah, ini nih, seperti ini contohnya ya. Obat kuat pria penambah stamina pria kuat ini ya. Ini 1,31. Nah, ini dulu deh. Coba di sini sama nggak? Bentar. Nah, ini udah membaik nih ya. Ini contoh kasus bulan Januari ya, tapi kalau realnya nanti di Februari. Contoh kasus lah ini. Ini misalkan ditemukan seperti ini nih Bu, ya biaya per konversinya ternyata 57.000. Jadi untuk mendapatkan satu pesanan, Ibu keluar spending ads-nya itu 57.000 untuk mendapatkan satu pesanan. Terus kita sudah temukan penyakitnya nih, misalkan ini penyakitnya ya. Kita cek lagi lebih dalam lagi. Jadi jangan satu-satu dicek dulu, jangan. Tapi kita dulu lihat dulu penyakit yang menyebabkan budget iklan kita bengkak gitu. Misalkan ditemukan ini, kita baru bedah ke masuk ke dalamnya. Nah, ternyata di sini itu tanggal 1 sampai tanggal 31 Januari ini ROAS-nya 1,35 nih. Ini kan udah jelek nih ya. Biaya iklannya 57.000 tapi penjualannya 77.000 nih. Jadi satu yang terjual. Kita coba yang Februari deh. Nah, yang Februari kan sudah bagus nih 17,82 gitu ya. Ini contoh cash yang Januari. Nah, kalau misalkan ternyata ini jelek gitu ya, ini jelek, kita cek juga dari biaya per konversinya di setiap kata kuncinya mana yang jelek, mana yang paling jelek gitu. Misalkan kalau ditemukan ada yang paling jelek, ini misalkan ya, tinggal kita lihat dulu obat kuat pria ini berapa sih volumenya, apa punya pengaruh terhadap trafik atau tidak. Kalau forumnya misalkan besar, nah bisa jadi ini dibuat spesifik, gitu ya. Atau bisa jadi di sini juga dicek nih peringkat ratanya ke 28. Nah, biddingnya bisa dinaikin malahan. Ya. Nah, terus ini kita cek yang Februari ini.
Nah, obat kuat pria ini kan secara volume pasti bagus nih ya, secara volume besar gitu ya. Di sini biaya per compresinya 13.000 nih. Kalau biaya per compresi ini masih masuk, berarti nggak masalah ya secara profitnya ya. Tapi ini juga bisa dihitung dari secara keseluruhannya. Jadi misalkan biaya iklan keseluruhan tuh 61.000. Kalau aman biarin aja nggak usah ke sini dulu. Kalau dari sininya aman, ibu nggak usah mikirin ini ada yang over, ini yang enggak gitu bu. Kalau aman ya, karena lama kelamaan pun akan membaik ya. Jadi kalau misalkan di sininya sudah oke, aman, nggak jadi masalah, di sininya nggak usah dicek. Kalau di sininya sudah over, ini baru cek ke sini ya. Contoh kasusnya ini. Nah ini. Nah, ini bisa dicek nih. Kalau kondisinya seperti ini, berarti baru cek ininya nih, ya. Nah, biasanya awal-awal itu pasti jelek dulu, Bu. Awal-awal itu. Lambat laun pasti jadi membaik. Nah, itu yang kadang eh orang itu ketika buruk itu langsung diasumsikan itu buruk gitu ya. Tapi lihat dulu peringkat rata-ratanya ke berapa sih. Kalau buruk peringkat rata-ratanya memang ke 29 ya wajar sebenarnya. Itu ya. Ini untuk membongkar iklan satu-satu. Jadi nggak usah dibongkar tiap hari iklan tuh Bu, karena bakal capek nantinya. Jadi lihat aja dari tool kontrolnya Ibu setiap bulannya. Kalau sudah over baru bongkar. Kalau nggak over nggak usah dibongkar-bongkar gitu ya. Hanya bisa di scale up mungkin. Dari budget hariannya ibu misalkan ternyata kalau misalkan di iklannya itu masih oke ya, masih di bawah 10%, ibu bisa budget hariannya eh dinaikin gitu ya. Misalkan ini 50 jadi 200 gitu ya. Ataupun ini dinaikin lagi gitu. Nah, nanti coba ini kalau sorry, contoh aja. Nah, ini kan ada produk yang memang belum diiklankan nih. Ya, kalau misalkan tadi di performa produknya, produk itu udah bagus gitu ya, tanpa diiklankan, ibu tinggal dicoba diiklankan. Ibu coba juga kombinasikan iklan manual dan iklan GMV Max-nya. Ya, karena kalau iklan GMV Max-nya ini targetnya ini udah besar nih, ternyata ROAS-nya lumayan nih. Yang paling rendahnya aja 5,4 gitu ya. Di sini ada 9, ada 8. Saya tuh biasanya pilihnya kalau pakai GMV Max ini yang tengah-tengah. Ya, kalau misalkan ternyata yang paling rendahnya 11 gitu ya, ini saya pasti pilih yang paling rendah. Ya, ibu bisa kombinasikan juga. Tapi dikontrol dengan ini ya kalau GMV Max ya. Dengan budget harian. Jangan sampai tak terbatas dulu. Supaya tahu bagus atau tidaknya. Nah, bagus atau tidaknya performa iklan itu setelah 7 hari itu kenapa? Karena ada historical. Misalkan sekarang habis 50.000, tapi yang check out itu cuma 76.000 misalkan ya. Nah, karena yang dikliknya itu ternyata sudah ada 1.000, nah check outnya itu bisa jadi hasil iklan dari hari ini, check outnya 3 hari kemudian, 4 hari kemudian, 5 hari kemudian ya. Jadi nggak bisa langsung diasumsikan begitu ngiklan hari ini itulah performa iklan sesungguhnya bukan. Tapi setelah 7 hari ya. Nah ini nanti untuk mulai scale up naikin omsetnya, ibu juga di sini chat per case ya, chat per case, terus juga mulai produk yang diiklankan mulai ditambah.
Bisa pakai GMV Make, dicoba dikombinasikan antara manual dan GMV Make. Nanti mana yang lebih bagus? Kalau bagus GMV Make, perbedaannya GMV Make tidak bisa dieksekusi masalah kata kuncinya, ya. Tidak bisa dieksekusi masalah kata kuncinya. Jadi kalau misalkan bagus atau tidaknya, ini contohnya, ini misalkan inilah ya. Sorry, kita 25.000 ke Puma 150. Misalkan ini kita tampilkan pakai GMV Make misalkan. Yang nah ini kan yang ini ya. Yang ini pakai GMV Make ketika misalkan ini jelek, misalkan ya. Ini jelek, hanya bisa dieksekusi dari masalah target efektivitas iklannya. Kalau jelek banget misalkan ya, ini bisa nanti dirubah. Ya, ini sih kan baru mulai nih. Nanti bisa dirubah. Bisa jadi naikin kita jadi 9. Kalau misalkan trafiknya nggak ada, ini bisa diturunin. Trafik yang masuk tuh nggak ada misalkan. Ini bisa diturunin dari 8 jadi 7 misalkan. Biar trafiknya masuk. Biar targetnya nggak terlalu berat gitu intinya. Karena yang bisa kita atur hanya ini dan ini aja hariannya. Kalau bagus tinggal tambah lagi ininya. Ya kalau bagus lagi tinggal tambah lagi dan tambah lagi. Hanya dua faktor itu yang bisa dieksekusi, tidak ke part-part yang kecilnya. Kayak biddingnya, kata kuncinya nggak bisa dieksekusi. Beda perbedaan GMP Mac. Tapi kita harus juga menyesuaikan apa yang memang ada di Shopee gitu ya. Maksudnya bukan berarti manual jangan dipakai, itu wajib pakai. Tapi kalau ada GMP Mac kita kombinasikan aja ya. Kalau bagus kenapa enggak pakai GMP Mac? Kalau jelek ya udah tinggalkan, cobain produk yang lain lagi. Nah, produk yang diiklankan itu sesuai dengan analisa di performa tadi. Mana yang ada penjualan gitu ya. Mana coba dinaikkan. Karena secara overall apa yang diterapkan, saya cek juga di pusat promosinya. Di sini flash sale-nya Ibu sudah dapat ada 3 flash sale gitu ya. Ini juga sudah didaftarkan gitu ya. Terus saya cek juga di sini promo vouchernya Ibu juga sudah daftarkan semua tuh ya. Udah memang menerapkan apa yang memang ada di materi ini ya. Cuman ada beberapa yang miss aja. Nah, nanti yang program termurah Shopee biasanya kan ada di halaman depan nih. Nah, ada di sini biasanya. Kalau ada penawaran harganya masuk tinggal diokehin aja. Terus saya cek di sini juga di pesanannya. Nah, ini perlu diperhatikan karena nggak terasa nih. Kesalahan ini bakal nggak terasa gitu ya. Bakal nggak terasa itu ternyata punya pengaruh. Oh, lama ya. Nah, ini beresiko terlambat. Nah, beresiko terlambat tuh berarti yang harusnya dikirim kemarin sekarang masih belum dikirim. Ya. Nah, ini pokoknya mau tidak mau ini harus dikirimkan. Oh, yang udah ini. Udah beresiko terlambat. Nanti kalau misalkan hari ini tidak dikirimkan berarti besok batal nantinya statusnya ya. Nah, itu udah melebihi lead time sebenarnya. Nah, ini kan hal kecil yang mungkin tidak berpengaruh langsung, tapi lama-kelamaan bakal mempengaruhi performa tokonya. Misalkan gini, kalau toko ini bisa mengelola 1.000 pesanan, otomatis di setiap platform pun manapun, kalau sudah ada konversi, dia pasti akan menaikkan produk atau kontennya. Otomatis tuh, ya, karena algoritma. Oh, ternyata produk ini laku terjual, dia pasti naikin produknya secara posisi ya, baik posisi organik ataupun posisi iklan. Nah, ini pun sama. Tapi kalau misalkan performa tokonya mengalami penurunan,
contoh kasus misalkan kena penalti si tokonya pasti drop semua. Karena dianggap toko ini tidak bisa memenuhi pesanan yang masuk. Otomatis bakal sangat berbahaya kalau ditawarkan lagi produknya gitu. Ya. Pokoknya yang pesanan di bawah jam 12 harus dikirim di hari itu juga ya kalau di Shopee. Dari si operasionalnya aja. Itu kan Pak ada pesanan kilat, Ada pesanan apa? kilat, Telat ya. kilat, kilat. Oh, kilat instan. Ini bukan pengiriman Enggak, itu kilat ya. yang itu maksudnya apa dibuat oleh Shopee? Ini dibuat oleh Shopee pengiriman kilat. Ini sih ininya kali apa sih kayak model eh apa instan kayak gitu, kayak model gitu. Kan ada jenis 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 pengiriman reguler, hemat gitu. Instan, pengiriman kilat gitu. Ini jenisnya aja. Ya. Terus ini dari sisi pesanan nih, pesanan karena kalau misalkan udah lumayan ini pesanannya yang dikelola lumayan banyak gitu ya. eh, Nanti harus diperhatikan juga dari sisi operasionalnya. Ya terus ini chat, coba kita cek chat. Nah ini cek jam 9, jam 8.20. Ini jam 9.00. Nah ini juga perlu direspon cepat gitu. Ya, ini udah kelamaan. Jadi ibaratnya kalau misalkan saya datang eh, ke toko offline gitu ya, nggak ada orangnya, otomatis saya akan keluar lagi atau akan komplain. Itu sih PR-nya sih Bu, paling yang itu aja SKU-nya, game tokonya coba dibuat. Kalau belum dibuat ya, ini flash sale tokonya. Flash sale tokonya sudah oke, tinggal dikonsistenkan aja. Ini chat broadcast-nya tinggal dioptimalkan. Ya. Terus juga untuk scale up-nya produk yang diiklankan coba ditambah dengan GMP Make ya, dicobain. Yang asisten AI toko untuk balas chat tuh bisa kita optimalkan nggak Pak? Nggak ngerti juga cara Oh, pakainya. oh kalau ini sih otomatis Bu. Hmm. Jadi dia balas sendiri dulu. Sebenarnya kalau kita ngechat itu ke Shopee itu kan langsung ada auto reply chat ya. Langsung dibalas sama AI itu. Nah, itu tuh Hmm. kalau mau ke toko kita harus chat admin gitu. Si pembeli itu, chat admin baru masuk ke toko. Baru masuk ke Maksud kita. saya, maksud saya jawaban dari si AI itu bisa kita setel nggak? Nggak. Kalau jawaban dari AI ada yang template, ada yang bisa di setel ya, tergantung Hmm. misalkan cuman sebisa mungkin biarkan aja gitu, Bu. Emang permasalahannya Biar admin chatnya nggak ada ya? Atau gimana? ada, cuman dia kuliah kadang-kadang nggak balas cepat. Oh, oh, nggak belas cepat ya. Sebenarnya kalau dia handphonenya dibawa nggak? Dibawa, cuman kan kalau lagi materi kuliah, ya dia Nggak mungkin ini ya. nggak lihat. Hmm. Hmm, Lihatnya mana kayak anak sekolah lagi. Masuk pagi, keluarnya siang, nggak yang hmm. 2 jam gitu kuliahnya. Oh, nggak ini ya, nggak 2 jam, ada jeda 2 jam lagi gitu ya, nggak ya? Oh, enggak, kayak anak sekolah. Hmm. Nah ini sih sebenarnya apa?
memang perlu diperhatikan sih Bu untuk chat broadcast. Jadi lumayan performa toko juga, angkat tokonya juga. Nah kalau misalkan memang growth-nya mau sempurna itu kan memang setiap lininya itu dioptimalkan. Oh iya, paket diskon dan combo hemat juga ya diaktifkan lagi. Sudah berakhir. Itu sih Bu paling season eh, bedah performanya. Ada yang mau ditanyain Bu? Oh, untuk sementara itu dulu kan udah dapat juga yang mau ditanya saya udah catat semua tadi malam. Cuman Mm-mm. pas Mm. hari ini terbahas semua. Pas apa? Pas hari ini terbahas semua karena memang bingung Oh, nih ini gimana, bingung juga. oh. Karena kan ada yang online sama karyawan ini kan bingung juga ini kayak mana ya gaji ini lagi dua rugi nggak sebenarnya untuk banyak. Nah sebenarnya sesekali juga kadang-kadang saya juga masuk ke toko ibu, saya cek juga gitu. Tapi intinya sih operasional itu kan harus diperkuat juga ya. Intinya itu sih sebenarnya. Kalau misalkan ternyata saya cek juga ibu konsisten untuk press vouchernya juga cepet tuh kan Kamis kan masuknya. Sekarang saya cek aja hari ini udah eh, apa terdaftar semua segala macam. Jadi eh, secara implementasinya sih sudah oke. Gitu. Tinggal ada beberapa part aja sih yang memang harus dioptimalkan lebih gitu. Pak, saya mau tanya juga ini yang atur Hmm. pengiriman ini bisa sekalian nggak massal gitu. Jadi nggak satu-satu antar counter, satu-satu diklik. Oh bisa Ibu. Saya lupa lagi Ya ya. nggak Pak? Bentar. Heeh. Jadi Eh capek banget adminnya. oh gitu. Yudi satu-satu. Masal bisa Bu. Ini pengiriman masal Bu nih. Oh di situ. Pengiriman masal. Ya. Mhm. Berarti per berapa berapa jam sekali itu kita aturnya, Pak? Kalau kalau pokoknya cut off-nya dibagi misalkan nih anak-anak tuh jam setengah 9 masuk nih cetak kan cetak resi set. Nah nanti jam 10 cetak resi lagi, jam 12 cetak resi lagi tuh. Nah jam 12 terakhir tuh jam 12 lebih lah ya. Nah jam 12 itu harus habis tuh. Jam 12 lebih misalkan lebih 15 menit lah dicetak resi itu. Nah itu yang resi yang itu harus terkirim di hari itu. Jadi itu dulu yang duluin. Nah, terus cut off-nya lagi, cetak resinya lagi, nanti pas jam 3 cetak resi lagi. Nah, itu kan bisa dibesokkan juga gak masalah kalau misalkan nggak selesai. Kalau ini Hmm. sih eh lebih banyak. Nah, ini tinggal di ini aja Bu nih, pesanan reguler. Ya, pesanan reguler ini misalkan. Hmm. Terus ada 7 bentar. Ininya. Nah, ini standarnya. Tinggal diklik ini, langsung atur pengiriman, Bu. Atur counter Oh masalah, gitu. klik di sini. Sama yang hemat, ya bisa klik ini. Cuma masih terbagi-bagi ini jasa pengirimannya, jenis Oh jasanya ya. berarti per itunya kita klik ya. Mm-mm. Kalau udah Oke. atur itu keluar resi. Kalau udah ini keluar nanti Bu, resinya, cetak resinya. Oh langsung cetak resi. Mm-mm. Atur ke counter, cetak resi, print. Misalkan gini kan dikirimnya ke grup WA gitu kan resinya, nggak langsung ke printer. Oh, oh ke grup WA. Harus di save dulu berarti Mm-mm. Bu. Perlu di save satu-satu. eh Biasanya ke print semua itu langsung langsung tampil semua sih biasanya. Saya juga belum pernah nyobain lagi ya. Udah lama banget ini saya. Eh, Anak-anak juga ngeprintnya eksekusinya bukan di sini tapi di Omnichannel di Jenny. Oh, di Pixelera Kayak backseller kayak gitu. berarti print dari sana langsung ke printernya gitu ya. Enggak, bentuknya PDF berarti. Kan di print di sini,
kalau kita nggak connect ke printer, dia berubah jadi masuk ke PDF di save, bukan ke Heeh. print. Save dulu berarti. Di save dulu, baru kirimin. Tapi kalau misalkan ternyata suppliernya berbeda-beda tuh, nanti takutnya Mm-mm. bermasalah tuh. Hmm, ya, bila saya coba biar tahu ya. Mm. Ini juga pengunjungnya tuh tinggal. Oh, ini konversinya hari ini agak jelek nih ya. Turun 2%. Itu turun kayak Ini gitu kenapa, Pak? Saya heran juga kan, kadang naik, kadang minus. iya karena memang pasti setiap hari gitu, Bu. Pasti Memang naik, gitu ya. turun, ya, naik, turun, ini yang naik, ini yang turun. Tinggal kita utak-atiknya sebenarnya kalau misalkan, oh ini kok drop banget ya, misalkan gini ya. Eh, apa yang mesti dilakuin nih? Misalkan, oh coba deh kita flash sale toko deh yang produk yang A gitu. Oh coba deh kita combo hematin produk yang bestseller 1 dan bestseller 3 misalkan. Nah, itu yang dibuat-buat kayak Mm-mm. gitu, Bu. Atau coba chat broadcast deh kalau misalkan udah gini nih jam 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 5 masih gini misalkan. Oke, chat broadcast deh gitu. Nah, kadang-kadang juga misalkan kita itu, Bu, kalau tokonya masih ada di tahap tengah-tengah lah ibaratnya ya. Kadang ada momen tertentu tuh pagi sampai sore itu kita jelek, Bu. Tapi di malam kita bagus. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, karena kompetitor kita pun tidak iklannya tidak terbatas semua. Ada budget hariannya. Misalkan budget hariannya 300.000, dia ternyata 300.000 itu sampai jam 7 malam habis. Nah, berarti kan iklan kita yang naik. Oh gitu. Ya, Hmm. yang awalnya iklannya di atas kita kan nggak naik-naik nih dari pagi misalkannya. Ternyata ini udah habis budgetnya, habis. Berarti kan kita naik tuh. Nah, kenapa Mm-mm. eh kalau awal-awal tuh saya jam malam, saya biasa tuh kalau ngebangun toko itu jam jam malam itu saya biasanya ngutak-atik tuh. Mau entah chat broadcast, mau entah misalkan mempersiapkan untuk besok, presale gitu ya. Terus mau dikombinasikan atau misalkan dikombinasikan dari produknya. Misalkan produk varian atasan dan bawahan disatuin aja di dalam satu produk, bisa digituin. Mm-mm. Nah, ini juga yang jadi masalah itu kan pengunjungnya bertambah, ya. Pengunjung bertambah, kenapa konversinya malah turun? Ya, Ah, idealnya kalau pengunjungnya bertambah, harusnya konversinya juga makin naik, ya. Atau ya. stabil lah setidaknya. Dari misalkan 340 orang yang masuk ke toko ibu nih, ternyata banyak yang nggak beli nih ya. Yang awalnya Iya. loss 2,18 gitu ya. Nah, berarti Mm-mm. kita kuatkan jaring penangkapnya nih. Ibaratnya buat bujukan lah, bujukannya lah ya. Dari sisi pelayanannya, pelayanannya bisa masuk respon chat juga gitu ya. Terus dari sisi misalkan oh coba deh produk yang ini deh yang biasa yang dipreselkan itu produk A B C, coba deh yang D, yang ternyata yang D itu penjualannya bagus gitu ya. Coba yang D dipreselkan. Saya Pak Plesel kan banyak tuh. Kayak mana? Banyak itu gimana maksudnya, Bu? Maksudnya hampir semua item tuh saya daftarkan ke flash sale kan, slotnya 50. Mm-mm. Saya Jangan masukkan aja gitu. banyak-banyak. Jangan Gak banyak-banyak. boleh. Jangan banyak-banyak. Jangan Oh, semua jadi preset jadi biasa aja nantinya. eh, Ya kan jadi ibaratnya flash sale. yang blast sale itu yang kelihatan wah ini lebih murah nih gitu. Hmm, Misalkan maksimalnya 5 produk setiap satu slot. 5 oh produk, gitu. nanti pilih lagi produk yang lain. Pilih lagi yang lain gitu. Biar bergantian aja. Kalau terpesan produk itu selama 1 bulan, Eh sebenarnya nggak masalah, Bu, sebenarnya ya. Cuman jadi biasa kelihatannya gitu.
Gak Oh masalah tuh iya, kenapa? biasa. Karena memang pasti ibu ini kalau di sini kan semua hampir semua lah ya. Eh, Ibu cek aja di pusat sorry. Cek di performa toko pasti yang datang itu didominasi pembeli baru nih, Hmm, didominasi ya. Jadi sebenarnya kalaupun misalkan itu terus juga gak masalah. Tapi kalau hmm, flash sale-nya semua, jangan semua, biar ada perbedaannya gitu. Justru mengerucutkan kan. hmm, Nah, ini kan masih 5 pembeli yang lamanya nih, yang repeat order lah ya. Masih 5. Ini hmm, pembeli barunya masih mendominasi ini 1,26 nih. Nah, ini harus di angka sampai maksimal 15%-nya lah. Kalau sudah gede sih pasti 15%. Bisa bisa 10% gitu. Ini nih dari pesan dibayarnya, pesan dibuat. Nah, ini videonya rutin nggak, Bu? video enggak Nah, ini rutinin aja, Bu. Tuh, video juga tuh. Ada. ada ya. Mm-mm. Ada live ada, video ada gitu. Jadi sebenarnya eh serangannya itu harus berbarengan lah, Bu. Meskipun pada saat itu kelihatannya ih kok view-nya dikit, gak punya pengaruh apa-apa gitu. Kelihatannya ya. Tapi kan itu coba Ibu cek di sini aja misalkan kita klik di sini. Kalau di handphone ya, itu ada video yang direkomendasikan di bawahnya itu. Kalau di handphone, bukan hanya ini aja, Oh ada video yang direkomendasikan, ada paket diskon. Di sini paket diskon harusnya muncul nih, atau combo hemat. Ini kan nggak ada nih, kan sayang tuh. Ya, jadi optimalisasinya keseluruhan gitu, biar saling berkaitan. Gitu sih Bu. Tinggal ini aja Bu, apa jaga konsistensinya. Karena yang dikerjakan pasti itu terus sebenarnya. Kadang-kadang kalau misalkan kita limpahkan ke admin juga kita harus kontrol juga. Kadang-kadang suka kelupaan dan segala macamnya. iya, ya kan saya lihat admin saya kan Pak, Hmm. kendalanya tuh udah berganti-ganti orang nih, makanya Hmm. Oh. videonya tuh nggak ada yang tertib gitu. Jadi Hmm. ada yang ngerasa gimana ya nanti dia sakit lah gitu. Jadi makanya performa toko saya naik turun Pak. Saya ajarin lagi anak baru gitu. Pokoknya itu aja kerjaan saya, anak kuliah lagi kebanyakan yang saya. Ada kuliahnya. Ya sih memang Ini juga dilemanya pertama gitu bagi sih. saya gitu. Hmm, Kalau kalau bagus sih Ibu carinya kalau kalau pengalaman saya ya yang sudah menikah Bu. dia urus anak yang udah nikah. Hah? Makin ribet lagi nggak? Kalau yang menikah tuh setidaknya dia itu memang pasti eh, rajin kerjanya gitu Bu. Hmm, Karena dia kan punya tanggungan gitu ya. oh gitu. Ya laki-laki tapi Bu, kalau cewek mah ya eh, kalau udah punya anak kadang-kadang ini juga Hmm, cowok ya. cowok yang udah punya tanggungan gitu. Orang-orang sekitar aja Bu, lingkungan Ibu. Mm-mm. Terus juga belajar belajar ini admin tuh belajar misalkan ini kan toko Ibu nih ya. Kalau Ibu diklik aja Mm-mm. toko Ibu.
nih misalkan. Terus kan di sini banyak kompetitor ibu nih. Ini produk lain dari toko ini kamu mungkin juga suka ya. Nah, ini juga ada produk lain nih yang serupa dengan produk ibu. Misalkan Akio nih, Akio ini tuh base herbal. Kunjungi aja belajar kunjungi tokonya. Ini apa sih kelebihannya gitu ya. Misalkan ini oh pengikutnya 9, masih jelek lah ya. Ini penjualannya Enggak. yang bagus-bagus nanti diceknya buat backbone-nya Hmm. gitu. Kalau misalkan oh ini Saya ternyata dia perhatiin, ngelakuin ini gitu. saya perhatiin orang Pak kan jualnya nggak beda banyak kok yang maksudnya yang Hmm. seperti saya jual. Orang tuh jual produk nggak banyak-banyak gitu variannya. Kenapa gitu ya? Hmm. Gak banyak-banyak variannya memang gak ada produknya kali Bu. Oh gitu. Hmm. Oh gitu. Salah contoh mungkin ya. Iya. Jadi sebenarnya varian itu eh, s- semakin banyak, semakin bagus sebenarnya, Bu. Semakin ada pilihan. Karena berkaitannya dengan cost sih, Bu. Cost iklan ya. Misalkan ini Mm-mm. dua ini diiklankan, misalnya ini produk ibu dua-duanya nih diiklankan, berarti kan ada dua cost iklan. Tapi kalau ini produknya disatuin, cost iklannya cuma satu, Mm-mm. gitu. Nah, Ya. biasanya saya itu dikombinasikan, Bu. Jadi misalkan, tapi jangan misalnya gini, ini sorry ke produk ibu dulu. Tapi cari produk yang cocok ya untuk dikombinasikan. Misalkan ini kan bagus nih Bu, yang sudah diiklankan penjualannya. Mana sih? Nah, ini kan 4477 terjual per bulan ya. Ini bisa dikombinasikan dengan produk yang serupa Bu di toko ibu variasinya. Mana nih yang serupa? Misalkan saya kurang tahu nih. Tapi yang jangan yang lebih mahal dari ini. Oh, kalau Misalkan, kita mau kombinasi harus yang misalkan, lebih. mm-mm. Nah misalkan dengan inilah contoh ya, dengan ini, misalkan permen penambah nafsu birahi nih, yang ini masukkan ke sini, ini ada berapa variasi? Ini kan ini cuma satu variasi doang kan? Ya. Ya, ini bisa masukkan ke situ. Intinya jangan mendominasi aja. Produk yang nempel, jangan mendominasi. Misalkan produk yang nempel itu variannya itu ada 15 varian. Sedangkan yang ini ada 5 varian. Ditempelin di sini jangan. Tapi kalau Mm. ini ada 5 varian, ditempelin 2 varian itu nggak apa-apa. Dan begitu pun sebaliknya. Di sini yang produk yang ini ditempelin di sini Bu. Di produk ini. Itu biar saling apa? Saling support performa sebenarnya. Karena ini ketahuan bagus diiklankan nih, berarti tinggal tempelin produk yang lain. Kalau kita Kan ubah ini lagi, gimana? kalau kita ubah lagi variasinya emang nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau variasi nggak apa-apa, asal jangan ibu rubah-rubah ininya aja. Apa judulnya aja. Berarti harus kita hapus dulu diskonnya dan lain-lain gitu. Enggak, Bu. Kalau kita nggak nempel, misalkan ini nih. Ini ya, kita eh kalau kita nggak nempel ke campaign itu bisa. Ini kan nempel nih. Promo mendatang, flash sale, flash sale, flash sale, flash sale. Oh, ini flash Tapi sale ya. nggak bisa. Ya, gini. Nah, ini kan bisa Bu nih. Misalkan ini eh per permen candy gitu. Ya, permen sama candy ya, sama gak sih?
Nah, ini tinggal Iya. dikasih fotonya, Bu. Ini contoh aja nih, Bu. Bisa Hmm. nambahin misalkan 50.000 gitu ya. Ini masukkan SKU-nya juga macam. Ya. Udah, tinggal Nanti update. Tinggal ini harga coretnya baru dirubah lagi. berarti yang dirubah harga coret di sana ya, pas Mm-mm. diskonnya. Pas diskonnya nanti dibuka lagi. Nah, setelah ini misalkan selesai, Ibu baru buka produk di harga coretnya. Harga coretnya, Pusat promosi, diskon, edit. cari produk yang tadi, ya, Itu promo harga saya toko. kelompokkan. Ya, misalkan ada yang di sini ya, ya. Ah, di sini misalkan. Oh, Jangan sampai gak dirubah nih. Ubah promo, diskon. Nah, nanti itu di sini bakal jadi ada yang hitam kayak gini, Bu. Tinggal kita aktifkan, tinggal kita isi 50% misalkan gitu. begitu. Mm-mm. Berarti satu bungkus, 5 bungkus, nanti isi varian lain ada Akio gitu. Iya, Terus di Kio. cover produk, Nggak apa-apa yang itu aja. Cover produksi itu aja, Bu. Kan kita ada ininya, eh, Bu. Ada gambar variasinya. Nanti Ibu diisi nih gambar variasinya, Bu. Misal, jadi yang tadi lagi ya. Oke, ini lagi ya. Nah, Ibu yang ini kan di variasi satu bungkus, dua bungkusnya nggak ada gambarnya. ya. Ya. Nah, nanti Ibu buat nih gambar ini satu bungkus, sama gambar dua bungkus, gambar tiga bungkus itu ya. Isi nih gambarnya di satu bungkus yang ini gitu ya. Terus yang misalkan yang tadi permen tadi, Akio, kayak tadi, akan tinggal ditambah lagi gambarnya. Oh, berarti yang untuk Akio-nya saya buat gimana variasinya? Kan Akio juga dijual per permen-permen gitu. Saya buat Hmm. yang 2 aja, 5. Enggak, tapi harus dibedain Bu. Jadi misalkan gini, Akio, 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 dua bungkus gitu. Jangan langsung empat bungkus kayak gini. Kayak ini kan ada nih empat bungkus hyper. Nah, berarti di sini Bapak dua bungkus Akio. Nah, kan beda gambarnya. Nanti dia pilih ini. Jadi nggak milih oh ini mah Akio, ini mah ini gitu. Nah, terus yang ditambah itu cukup Akio atau beberapa produk? Seininya aja Bu. Se apa? Asal selaras harganya aja. Misalkan gini, harga ini yang paling tinggi 19.998 ya. Hmm. Ini 89. Jangan melebihi harga ini aja, Bu. Oh, jangan melebihi harga paling mahal ya. Jangan sampai ibu misalkan taruhlah Akio masukkan, ternyata Akio tuh harga coretnya tuh jadi 125.000 misalkan, ya. Harga coretnya nih ya, Mm-mm. misalkan. Nah, ini bakal berpengaruh. Oh, Tapi gitu. selama masih di rank ini, yang paling tinggi yang ini nggak akan berpengaruh. Hmm. Gitu. Yaitu buat meminimalisir produk yang kita iklankan yang winning ini eh ternyata bisa menjual produk-produk lainnya. Tapi jangan lupa SKU-nya ini diisi juga supaya kita tahu produk yang winning itu yang mana gitu. Yang berapa bungkus sih yang rata-rata orang beli teh. Ya. Ini Iya, Pak. misalkan Akio, ini kan ada 5 ya Akio. Terus di sini juga misalkan ada apa lagi minyak misalkan Hmm. minyak lintah misalkan ya. Minyak lintah satu bungkus minyak lintah misalkan satu satu botol. Udah aja. Ya, seperti ini. Jangan mendominasi terus, Bu. Karena dominasinya harus tetap hyper yang paling banyak, ya, Hmm. intinya. Itu nanti Nah, cukup 3 item kali ya. ya. Nah, intinya, nah begitu di item Akio, ya di item Akio, di produk Akio yang Akio,
masukkan juga yang hyper, Bu. Yang Gitu. terlaris nomor dua ya. Mm-mm. Jadi saling saling berkaitan gitu, Bu. Ada lagi yang ditanyain, Bu? Enggak, udah mungkin nanti ya pertanyaannya. Ya. Ini sudah Mm-mm. banyak paham. Coba Eh, udah dicatat ya, Bu ya. Nanti recordingnya juga saya share. Ya. ya, 10 menit. Eh, oke, siap, Ibu. Saya tutup dulu, Bu ya. Ya, baik, makasih Pak. Oke, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Eh,